Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D, kelas Tata Kelola Manajemen Risiko, kelas C. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengantar manajemen risiko. Sebelum itu juga, saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa pada video kali ini terdapat dua bab, yaitu bab 1 dan bab 2. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Awalina dengan MPM akhir 046, lalu ada Laras Primalia dengan MPM akhir 063, dan ada Muhammad Rizky dengan MPM akhir 064. Yang terakhir yaitu saya sendiri, Egidya Renata dengan MPM akhir 210. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi resiko. Ada beberapa definisi yang mengatakan resiko. Yang pertama ada Oxford English Dictionary mengartikan resiko dalam bahaya, kerugian atau konsekuensi yang merugikan. Resiko juga dapat diartikan sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan sekaligus ancaman. Yang kedua, dari Institute of Risk Management mendefinisikan resiko sebagai kombinasi probabilitas suatu peristiwa dan konsekuensinya. Menurut ISO 734 dan di Institute of International Auditor IIA mendefinisikan risiko sebagai dampak ketidakpastian pada tujuan. Risiko dalam konteks organisasi biasanya didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian suatu tujuan organisasi. Macam-macam risiko ada 4. Yang pertama risiko kepatuhan, yang kedua risiko bahaya, yang ketiga risiko pengendalian, dan yang keempat risiko peluang. Selanjutnya yaitu mengapa memahami risiko itu penting. Manajemen risiko yang eksplisit dan terstruktur itu membawa manfaat. Organisasi yang mengelola risiko akan mampu mencapai 4 area perbaikan berikut. Yang pertama yaitu ada strategi. Karena risiko yang terkait dengan berbagai pilihan strategis akan dianalisis seutuhnya. Lulusan strategis yang lebih baik akan dicapai. Yang kedua itu ada taktik. Karena pertimbangan telah diberikan pada pemilihan taktik dan risiko terkait yang terlibat, alternatif yang tersedia dapat dievaluasi. Yang ketiga yaitu ada operasi. Karena kejadian dapat menyebabkan gangguan, akan diidentifikasi terlebih dahulu dan tindakan diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan oleh kejadian ini. Dan juga akan dibatasi dan biayanya juga dapat ditanggung. Keempat itu ada kepatuhan. Ini akan ditingkatkan karena risiko yang terkait dengan kegagalan mencapai kepatuhan terhadap kewajiban hukum dan pelanggan akan ditangani. Tidak diharapkan bagi organisasi untuk berada dalam posisi di mana kejadian tak terduga menyebabkan gangguan pada operasi normal. Pada pemangku kepentingan berharap agar organisasi menjadi tangguh dan memperhitungkan sepenuhnya risiko yang dapat menyebabkan masalah operasional, proyek, atau strategis. Membahas mengenai dampak risiko bahaya. Manajemen risiko bahaya memiliki sejarah panjang dan juga penting dalam melindungi organisasi dari kerugian. Risiko dapat merusak tujuan organisasi dan memiliki dampak signifikan. Contohnya yaitu risiko berbahaya termasuk kecelakaan kerja, produk cacat, serangan siber, dan juga kebakaran. Jika bahaya terwujud, dampaknya bisa sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kontrol dan juga strategi manajemen risiko untuk meminimalkan dampak dan mengurangi tingkat kerusakan reputasi. Dengan demikian, organisasi dapat melindungi diri dari kerugian dan memastikan kelangsungan bisnis. Manajemen risiko itu proses penting untuk melindungi organisasi dari kerugian. Risiko dapat dikaitkan dengan tujuan perusahaan. Proses organisasi ini seperti operasi, taktik, strategi juga harus dipertimbangkan dalam manajemen risiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat resiko dan juga sistem klasifikasi. Jadi tingkat resiko ini dibagi menjadi 3, yaitu tingkat resiko inherent, tingkat resiko saat ini atau sisanya, dan tingkat resiko target. Jadi yang pertama adalah tingkat resiko inherent, yang dimana tingkat resiko sebelum tindakan apa yang dilakukan untuk mengubah kemungkinan atau besarnya resiko. Lalu ada tingkat risiko saat ini atau sisa, yang dimana tingkat risiko setelah tindakan pengendalian awal diterapkan. Dan yang terakhir adalah tingkat risiko target, yang dimana tingkat risiko yang diinginkan atau akan diperoleh dengan penerapan. Selanjutnya adalah sistem klasifikasi. Jadi sistem klasifikasi ini di diklasifikasikan menurut sifat atributnya risiko itu sendiri, yang dimana risiko itu dapat berupa, yang pertama adalah skala waktu, yang dimana baik pada saat terjadinya dampak maupun setelah kejadian. Yang kedua, sumber risiko, yang dimana misalnya risiko rekanan atau risiko kredit.
Yang ketiga adalah sifat dampak dan atau kemungkinan besarnya risiko. Dan yang terakhir adalah komponen atau fitur yang akan terkena dampak, misalnya seperti risiko yang dimana dapat mempengaruhi orang, tempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kemungkinan dan dampak risiko, yang dimana dalam konteks ini yaitu pertimbangan penting bagi manajer risiko adalah konsekuensi yang mengikutinya. Yang dimana misalkan nih ada kebakaran besar yang dapat terjadi yang menghancurkan gudang perusahaan distribusi dan logistik. Meskipun besarnya peristiwa tersebut mungkin besar, jika asuransi yang memadai tersedia, maka dampak dalam hal biaya keuangan bagi perusahaan dapat menjadi minimal, yang dimana dampak pada waktu manajemen, reputasi yang hilang, dan potensi penjualan di masa mendatang tidak dapat dipulihkan. Tetapi jika perusahaan memiliki rencana kesinambungan bisnis yang efektif untuk mengatasi peristiwa tersebut, konsekuensi bagi keseluruhan bisnis mungkin jauh lebih kecil daripada yang diantisipasinya. Jadi itulah kemungkinan maupun dampak sebuah risiko jika dipermisalkan perusahaan itu terjadi kebakaran seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas resiko dan keuntungan dalam bisnis. Sebelum itu, saya sudah membagi atau meringkas materi ini menjadi 3 poin utama, yaitu resiko sebagai peluang. Di mana dalam resiko dan keuntungan dalam bisnis ini bisa menghasilkan resiko sebagai peluang, yaitu memberikan manfaat ataupun keuntungan. Nah, dalam bisnis mengambil resiko saat meluncurkan produk baru untuk menangkap peluang pasar. Jadi, sumber daya yang dialokasikan untuk peluncuran mencerminkan nilai yang dipertaruhkan atau value at risk dan harus sesuai dengan selera resiko atau risk appetite. appetite. Lalu yang kedua yaitu mengelola paparan resiko. Jadi, perusahaan harus sepenuhnya memahami resiko yang dihadapi. Lalu, perusahaan juga harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menutupi potensi-potensi yang mungkin menjadi kerugian. Dan yang terpenting yaitu dalam mengelola paparan resiko, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, mengukur tingkat resiko yang dihadapi, menyesuaikan dengan selera resiko organisasi, dan menjamin ketahanan terhadap dampak buruk yang mungkin terjadi. Lalu yang terakhir yaitu era digital dan manajemen resiko. Mungkin saat ini sudah tidak asing lagi ya, era digital. Jadi era digital ini dapat mempercepat siklus hidup produk dan memberikan inovasi berkelanjutan diperlukan juga dalam proses ini, yaitu agar tetap kompetitif. Yang terakhir yaitu peluang digital membawa keuntungan yang lebih besar, tetapi juga resiko yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini tuh manajemen risiko berperan penting untuk beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas sikap terhadap resiko dalam organisasi. Jadi yang pertama yaitu sikap terhadap resiko. Nah, sikap yang perlu ada di dalam perusahaan yaitu harus bersikap untuk mencerminkan pendekatan perusahaan dalam menilai, mempertahankan ataupun menghindari resiko. Jadi, perusahaan harus memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Ya, ada 2 sikap yang harus dimiliki. Yang pertama, risk averse atau menghindari resiko, dan risk agresif atau kejar resiko. Jadi, harus berani mengambil resiko untuk mendapatkan peluang yang besar. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi sikap terhadap resiko. Jadi pandangan dan kebijakan Dewan Direksi, sektor industri dan kondisi pasar, dan kesempatan yang tidak boleh terlewatkan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap resiko. Yang ketiga yaitu peran manajemen resiko dalam pengambilan keputusan. Nah, manajemen risiko harus memastikan keputusan strategis berbasis informasi yang matang untuk meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi ketidakpastian, dan juga meminimalkan dampak negatif dari keputusan yang beresiko tinggi. Terakhir, perbedaan sikap resiko dan selera resiko. Perbedaan sikap risiko dan selera risiko. Jadi sikap resiko itu adalah cara perusahaan untuk melihat dan merespon ketidakpastian. Sedangkan selera resiko yaitu seberapa besar resiko yang bersedia diterima untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lalu selanjutnya kita akan membahas resiko dan pemicu, di mana di sini kita akan membahas mengenai mengelola variabilitas dalam hasil proyek. Nah, perusahaan harus mengelola kemungkinan penyimpangan dari rencana proyek, yaitu deviation dapat ditoleransi hingga batas tertentu tetapi tidak boleh berlebihan. Lalu, penggunaan Brauti dalam manajemen risiko. Nah, Brauti itu dapat membantu memahami sumber risiko, dampak, dan kontrol. Lalu, yang terakhir yaitu penerapan Brauti dalam sektor publik.
di mana digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko serta kontrol pencegahan dan respon. Baik, itu tadi materi pembahasan bab 1. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu resiko adalah peluang sekaligus ancaman. 4 jenis resiko. Yang pertama ada resiko kepatuhan, yang kedua ada resiko bahaya, yang ketiga ada resiko pengendalian, yang keempat ada resiko peluang. Dalam organisasi perlu memiliki bahasa resiko agar manajemen resiko dapat berkontribusi secara maksimal. Seperti saat mengevaluasi keuangan, analisis resiko ini harus mencakup pendapatan, pengeluaran, keamanan kerja, pensiun, properti, dan investasi. Analisis ini memberikan informasi tentang risiko terhadap pendapatan dan jenis risiko tersebut. Risiko peluang memberikan informasi tentang risiko terhadap pendapatan dan juga sifat risiko tersebut. Untuk yang pertama ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini merupakan kelanjutan pada pengoperasian bergantung pada kepatuhan terhadap semua aturan. Yang kedua ada risiko bahaya. Ini tuh mencakup kebakaran, badai, banjir, cedera, dan juga sebagainya. Karena risiko bahaya ini dapat menghambat pencapaian, perusahaan dapat diatasi dengan disiplin manajemen risiko. Risiko bahaya ini mencakup orang, tempat, proses, dan produk. Yang ketiga ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini dikaitkan dengan ketidakpastian. Risiko ini bergantung pada manajemen serta pemantauan proses untuk meminimalkan variasi dari anggaran. Yang keempat, yang terakhir yaitu risiko peluang. Risiko yang sengaja diambil oleh organisasi untuk meningkatkan pencapaian misi. Risiko ini juga penting untuk keberhasilan jangka panjang, tetapi juga dapat menghambat organisasi jika hasilnya merugikan. Organisasi yang berani mengambil risiko seringkali memiliki toleransi yang rendah terhadap risiko bahaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai skala waktu dampak risiko. Nah, apa sih skala waktu dampak risiko? Yaitu risiko dalam sebuah organisasi dapat dikategorikan berdasarkan dampak waktunya. Nah, yaitu di sini saya membaginya menjadi 3, yaitu risiko jangka panjang atau long term risk, lalu yang kedua yaitu risiko jangka menengah atau medium term risk, lalu yang terakhir yaitu risiko jangka pendek, di mana short term risk. Nah, jadi, apa sih resiko jangka panjang itu? Nah, yaitu, berdampak dalam beberapa tahun, misal 5 tahun, lalu berkaitan dengan keputusan strategis dari perusahaan. Contohnya itu seperti peluncuran produk baru, ekspansi bisnis, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu resiko jangka menengah atau kata lainnya itu taktis, di mana, berdampak dalam waktu sekitar 1 atau 2 tahun. Lalu berkaitan dengan proyek atau program kerja. Nah, untuk contohnya itu seperti implementasi sistem perangkat lunak baru di dalam perusahaan. Yang terakhir yaitu resiko jangka pendek atau operasional. Nah, di sini tuh berdampak langsung setelah saat kejadian terjadi, dan juga bisa menjadi, faktor penghambat operasional dalam, pekerjaan, seperti kecelakaan kerja, kebakaran, pencurian, ataupun, resiko-resiko yang berdampak negatif secara langsung. Nah, yang kedua yaitu jenis resiko dalam organisasi. Apa sih jenis resiko itu? Yaitu mengenai resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Contohnya itu ada resiko peluang, di mana berkaitan dengan keputusan strategis, seperti memilih sistem baru. Lalu resiko kontrol, yaitu resiko yang terjadi dalam pelaksanaan proyek seperti ketidaksediaan fitur sistem. Lalu resiko bahaya, di mana ancaman eksternal seperti virus atau ransomware. Dan yang terakhir itu adalah resiko kepatuhan, yaitu pelanggaran regulasi atau GDPR. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai memahami resiko kepatuhan, yang dimana secara umum organisasi akan berupaya memastikan kepatuhan penuh terhadap semua aturan dan regulasi yang berlaku, dan dengan demikian meminimalkan resiko kepatuhan. Dalam banyak kasus, misalkan tim kasus yang terdiri dari para profesional risiko spesialis akan dipekerjakan, dan hal ini khususnya berlaku dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan, pencucian uang, dan pengaturan keamanan. Jadi penting bagi sebuah organisasi untuk mengenali risiko kepatuhan mereka dan memasukkan pertimbangan risiko ini dalam aktivitas manajemen risiko mereka. Penting juga untuk memastikan bahwa berbagai bidang keahlian manajemen risiko dalam perusahaan bekerja sama satu sama lain, sehingga pendekatan yang terorganisasi dan atau terkoordinasi terhadap kepatuhan itu tercapai. Seperti itu.
Selanjutnya yaitu mengurangi risiko bahaya. Jadi dalam kasus risiko kesehatan dan keselamatan kerja, misalkan organisasi itu harus bersikap jauh lebih toleran dan harus mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghilangkan risiko tersebut. Dalam praktiknya, tidak mungkin untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi organisasi harus meminimalkan risiko keselamatan ke tingkat terendah yang hemat biaya dan sesuai dengan hukum. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam konteks lingkungan organisasi dan dengan kesadaran penuh diri seorang dewan. Misalnya sistem pengereman otomatis yang dipasang pada kereta api untuk menghentikan kereta api melewati lampu merah secara teknis layak dilakukan. Jadi semua itu harus dipatuhi atau harus bersikap toleran terhadap sesuatu atau terhadap tindakan yang tepat untuk menghilangkan sebuah risiko. Jadi seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai mengelola risiko ketidakpastian. Nah, di sini ketidakpastian merupakan penyimpangan dari hasil yang diharapkan atau dibutuhkan ketika suatu organisasi melaksanakan proyek seperti peningkatan proses. Proyek tersebut harus diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai dengan anggaran, dan sesuai dengan spesifikasinya. Nah, manajemen pengendalian sendiri merupakan dasar pendekatan manajemen risiko yang diadopsi oleh auditor internal dan dari akuntan. Persyaratan manajemen risiko yang tata kelola perusahaan berfokus pada pengendalian internal dengan sedikit referensi pada penilaian risiko. Manajemen pengendalian berkaitan dengan pengamanan aset perusahaan dan pengurangan ketidakpastian yang terkait dengan risiko signifikan untuk meminimalkan variabilitas hasilnya. Nah, di slide selanjutnya ini terdapat risiko peluang. Nah, apa sih risiko peluang itu? Risiko peluang dapat disebut juga dengan risiko komersial, spekulatif, ataupun bisnis. Risiko peluang adalah jenis risiko yang berpotensi meningkatkan pencapaian misi organisasi. Nah, risiko ini terkait dengan pemanfaatan peluang bisnis. Risiko peluang juga biasanya dikaitkan dengan pengembangan dari strategi baru atau yang telah diubah, meskipun peluang juga dapat muncul dari peningkatan efisiensi operasi dan penerapan inisiatif perubahan. Selanjutnya ada manajemen peluang juga. Nah, merupakan pendekatan yang berupaya memaksimalkan manfaat dari pengambilan risiko kewirausahaan. Organisasi akan memiliki keinginan untuk berinvestasi dalam risiko peluang. Nah, tujuannya untuk memaksimalkan kemungkinan hasil positif yang signifikan dari tujuan investasi dalam peluang bisnis tersebut. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Sekiranya apa yang telah kami presentasikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.